Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu sebelumnya perkenalkan nama saya Rediko di lapangan, dan ada juga Saya Nelly Apriani dan saya Jelita Tulong. Nah, Kami dari Universitas Dumbaga Kota Ombagu. Dalam video ini kita akan melakukan praktik dasar ilmu tanah yang diampu oleh Ibu Wani SPD MPD untuk mengenali sifat-sifat tanah di sekitar kita. Kita akan mempelajari bagaimana mengukur pH tanah, kelembapan, suhu, dan intensitas cahaya. Praktik ini sederhana, bisa dilakukan di sekitar rumah. Untuk mengambil sampel tanah, kami mengambil 5 jenis sampel tanah dari lokasi yang berbeda, yaitu yang pertama tanah hitam dari perkebunan, lalu tanah berpasir dari lahan kosong yang dipenuhi bebatuan, lalu yang ketiga tanah di bawah naungan pohon, yang keempat tanah basah yang dekat dengan saluran air, dan yang kelima adalah tanah merah di lapangan terbuka namun masih memiliki vegetasi. Berikut adalah penjelasan teori karakteristik dari masing-masing sampel tanah berdasarkan ilmu tanah dan data hasil pengamatan di lapangan. Tanah hitam yang kita peroleh di kebun, dia memiliki karakteristik yang pertama warna gelap yang menandakan kandungan bahan organik yang tinggi, lalu struktur gembur dan mudah diolah. Yang ketiga biasanya memiliki pH netral hingga asam sekitar 6 sampai dengan 7, dapat menyimpan air dan unsur hara dengan baik. Sedangkan menurut teori yang kita pelajari, tanah hitam atau sering disebut dengan tanah humus itu sangat subur dan ideal untuk pertanian karena kaya akan unsur hara baik untuk tanaman, hortikultura, sayuran, dan buah-buahan. Yang kedua yaitu tanah berpasir. Dia memiliki karakteristik yang pertama partikel kasar, terlalu seperti pasir saat diremas, daya serap air dan unsur hara rendah sehingga dia cepat kering. pH biasanya netral hingga sedikit asam. Menurut teori, tanah berpasir ini kurang subur jika dicampur dengan bahan organik. Cocok untuk tanaman yang tidak suka tanah basah seperti kaktus, singkong, dan semangka. Ketiga yaitu tanah di bawah pohon atau tanah di bawah naungan. Yang memiliki karakteristik yang pertama terlindung dari cahaya langsung. Yang kedua yaitu kelembapan relatif tinggi dan memiliki suhu yang stabil. Punya serasa daun yang bisa meningkatkan bahan organik. Menurut teori, tanah naungan cenderung lebih sejuk dan lebih lembab. Tanah ini cocok untuk tanaman yang tidak tahan panas langsung seperti tanaman bawah tajuk, pakis, atau tanaman herbal tropis. Yaitu tanah basah atau dekat saluran air. Dia memiliki karakteristik yang pertama jenuh air, bisa tergenang. Yang kedua, pH cenderung asam akibat rendahnya oksigen. Yang ketiga, warna gelap dan tekstur lengket. Menurut teori, tanah ini cocok untuk tanaman air atau semi air seperti padi, talas, dan kangkung. Namun jika ingin ditanam tanaman lain, perlu sistem drainase yang baik. 5 atau yang terakhir yaitu tanah merah atau tanah laterit di lahan yang terbuka. Dia memiliki karakteristik seperti warna merah akibat kandungan besi tinggi atau Fe, lalu pH cenderung sangat asam di bawah 5,5. Unsur hara rendah karena dia mengalami pencucian atau leaching. Lalu tekstur liat dan mudah memadat. Menurut teori, tanah merah ini tergolong kurang subur dan perlu rekayasa seperti pengapuran, pemberian kompos, dan pupuk. Setelah semua sampel tanah dikumpulkan, kami melakukan pengukuran menggunakan 2 alat, yakni soil pH micrometer dan soil survey instrument. Setiap alat ini memiliki fungsi yang berbeda untuk mengukur beberapa aspek penting dari tanah. Sebelum kita masuk ke cara pengukuran, langkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu pH, apa itu kelembapan, dan apa itu suhu, dan apa itu intensitas cahaya pada tanah. Langsung saja. Pertama yaitu pH tanah. pH ini menunjukkan tingkat keasaman atau kebasahan tanah. Skala pH itu berkisar dari 0 sampai dengan 14. Tanah dengan pH di bawah 7 itu dia bersifat asam, sedangkan pH 7 itu disebut netral, dan pH di atas 7 itu disebut dengan basah. Nilai pH ini penting karena mempengaruhi kemampuan tumbuhan dalam menyerap unsur hara. Kedua adalah kelembapan tanah. Kelembapan tanah ini menunjukkan seberapa banyak air yang terkandung di dalam tanah. Tanah yang terlalu kering atau terlalu basah bisa mengganggu pertumbuhan akar tanaman. Yang
ketiga adalah suhu tanah. Suhu mempengaruhi aktivitas mikroorganisme dan kecepatan pertumbuhan akar. Tanah yang terlalu dingin atau terlalu panas bisa menghambat proses pertumbuhan tanaman. Idealnya suhu tanah itu berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Yang keempat adalah intensitas cahaya. Meskipun bukan sifat langsung dari tanah, intensitas cahaya di sekitar permukaan tanah sangat berpengaruh pada proses fotosintesis tanaman. Pengukuran ini menunjukkan apakah area tersebut mendapatkan cukup sinar matahari. Pengukuran ini biasanya mulai dari low hingga high. Semua parameter tersebut diukur secara langsung pada kelima sampel tanah untuk mengetahui karakteristik masing-masing. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat soil pH moisturometer untuk mengukur tanah. Yang pertama itu bersihkan pengogam alat dengan tisu kering. Yang kedua, tusukkan probe ke alat dalam tanah dengan kedalaman kurang lebih 10 hingga 15 cm. Yang ketiga, diamkan sekitar 1 sampai dengan 2 menit. Yang keempat, baca hasil pH dan kelembapan di layar atau skala alat. pH biasanya ditunjukkan dengan angka 3 sampai dengan 8. Moisture ditunjukkan dengan keterangan seperti dry, moist, hingga wet. Selanjutnya, langkah-langkah melakukan pengukuran dengan alat soil survey instrument. Yang pertama yaitu nyalakan alat. Yang kedua pilih mode pengukuran, mau itu pH, moisture atau kelembapan, temperatur atau suhu hingga light atau intensitas cahaya. Yang ketiga, tusukkan probe ke dalam tanah untuk pH, moisture, dan suhu. Keempat, diamkan 30 hingga 60 detik lalu baca hasilnya. pH itu tertulis dalam lab digital, moisture atau kelembapan itu satuannya persen, sedangkan temperatur atau suhu tanah itu satuannya derajat Celcius. Untuk intensitas cahaya, arahkan sensor cahaya ke arah sumber cahaya dari permukaan tanah tanpa menancapkan alat. Yang keenam, catat hasil semua parameter. Yang ketujuh, ulangi pada semua sampel. Tips dari kami yang telah melakukan percobaan atau melakukan praktikum. Yang pertama, lakukan pengukuran di tempat terbuka agar hasil lebih akurat. Yang kedua, jangan menekan alat terlalu keras ke dalam tanah agar tidak merusak sensor. Yang ketiga, bersihkan alat setelah digunakan agar tahan lama dan hasil tetap akurat. Baik, setelah kita melakukan praktikum terhadap beberapa sampel tanah, setelah mendapatkan hasilnya, yang pertama itu adalah menggunakan alat soil pH moisturometer. Untuk sampel pertama itu tanah hitam, kita mendapatkan pH 7, sehingga ini bersifat netral, dengan kelembapan 3,2 sehingga dia agak kering. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa tanah jenis ini itu subur dan cocok untuk pertanian umum. Yang kedua itu tanah berpasir. Tanah berpasir dengan pH 6,6 sehingga dia ini agak asam dengan kelembapan 6,5. Lembab, dia bersifat sangat lembab. Sehingga kita simpulkan bahwa tanah jenis ini memiliki daya serap air yang rendah sehingga dia cepat kering, cocok untuk tanaman yang memerlukan lahan yang kering. Selanjutnya, sampel yang ketiga itu tanah di bawah naungan pohon. Dia memiliki pH 6,8 sehingga dia itu bersifat agak asam dengan kelembapan 3, agak kering ya teman-teman. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa tanah jenis ini itu mendapatkan sedikit sinar matahari dengan kelembapan rendah meski terlindung. Lalu sampel tanah yang keempat itu tanah basah. Dia memiliki pH 5,4. Ini itu bersifat asam dan kelembapan 8,5. Kelembapan yang 8,5 itu berarti sangat basah. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa tanah ini tuh kurang cocok untuk tanaman kering sehingga perlu drainase. Sampel yang kelima yaitu tanah merah dengan pH 7. Ini memiliki pH yang netral dan kelembapan 4,4. Ini tuh kelembapan yang sedang. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa tanah jenis ini tuh umumnya mengandung besi tinggi, cocok untuk beberapa jenis tanaman yang keras. Hasil yang kedua menggunakan alat soil survey instrument. Untuk sampel tanah yang pertama itu tanah hitam dengan pH 5,5, ini itu bersifat asam
dan kelembapan dry atau kering. Lalu suhu 28 derajat Celcius itu suhu yang sedang dengan cahaya low plus atau rendah. Bisa disimpulkan tanah jenis ini tuh cocok untuk tanaman yang toleran terhadap kondisi kering dan pH rendah. Contohnya itu seperti kangkung dan jagung. Lalu untuk sampel yang kedua yaitu tanah berpasir dengan pH 6,5, dia bersifat netral dengan kelembapan dry atau kering dengan suhu 20 derajat Celcius itu rendah, suhu yang rendah. Lalu cahaya dia itu low plus atau rendah, sehingga bisa disimpulkan tanah jenisnya itu kurang ideal untuk tanaman yang membutuhkan suhu hangat dan sinar matahari langsung. Contoh tanaman yang cocok untuk tanah jenis ini tuh seperti kacang tanah dan wortel. Untuk sampul tanah yang keempat itu tanah basah dengan pH 5,5 itu bersifat asam dengan kelembapan wet plus atau basah dengan suhu 28 derajat Celcius itu sedang, suhu yang sedang dengan cahaya normal, sehingga bisa disimpulkan bahwa tanah jenis ini atau tanah basah itu cocok untuk pertumbuhan tanaman air atau tropis yang menyukai kondisi lembab. Contohnya itu seperti padi, talas, dan kangkung. Lalu sampilan kelima yaitu tanah merah dengan pH 5,0 itu sangat asam dengan kelembapan dry plus atau agak kering, lalu suhu 28 derajat Celcius atau sedang dengan cahaya low plus atau rendah, sehingga bisa disimpulkan tanah jenis ini itu cocok untuk tanaman yang tahan terhadap kondisi asam dan naungan. Contoh tanaman yang cocok dengan tanah jenis ini yaitu jati dan nanas. Kira-kira seperti itu untuk hasil dari kegiatan praktikum kami kelompok 1. Ini adalah hasil praktikum kami yang sudah dituangkan dalam tabel beserta kekurangannya. Berdasarkan data hasil pengukuran tanah yang telah beroleh, ada persamaan dan perbedaan antara hasil teori dan praktik serta perbandingan dari dua alat, yakni soil pH micrometer dan soil survey instrument. Yang pertama, persamaan hasil teori dan praktik. Pada pH tanah umumnya hasil praktik mendekati teori. Misalnya tanah merah memang cenderung asam dengan pH kurang dari 5,5 dan tanah hitam mendekati netral sekitar dengan pH sekitar 6 sampai 7. Lalu pada kelembapan tanah basah menunjukkan hasil paling lembab pada kedua alat. Hal ini sesuai dengan teori yang telah kita pelajari. Lalu tanah berpasir paling kering juga sesuai dengan karakter teori. Suhu tanah di bawah pohon memiliki suhu yang lebih rendah, sesuai dengan teori bahwa tanah terlindung lebih stabil suhunya. Lalu intensitas cahaya tanah terbuka seperti merah dan berpasir itu mendapat intensitas cahaya lebih tinggi dibanding tanah di bawah pohon. Ini tuh cocok dengan teori yang telah kita pelajari. Adapun perbedaan hasil praktek dari dua alat, yaitu alat pertama soil pH moisture dan alat kedua yaitu soil survey instrument. Perbedaan umumnya soil pH moisture pH tanah ditampilkan secara analog sehingga dia kurang presisi. Sedangkan alat soil survey instrument ditampilkan secara digital sehingga lebih spesifik dan memiliki nilai yang stabil. Lalu perbedaan kedua untuk alat soil pH moisture nilai cenderung mirip, tetapi soil survey memberikan detail lebih. Baiklah, kiranya itulah hasil dari penelitian atau pengamatan yang telah kami lakukan beberapa minggu lalu. Jika ada kesalahan di dalam penelitian atau tutur kata dari kami, mohon dikoreksi. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahumma a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa. Ini hanya menggunakan alat manual palo-palo dan jenis tanah
0 sampai dengan 14. Apa sih? Yang pertama menggunakan parameter mengaruhi aktivitas mikro. Baiklah, kiranya itulah hasil dari penelitian atau pengamatan yang telah kami lakukan beberapa minggu lalu.